sebagai politisi, menurut saya politisi itu harus lebih licik gitu. Tapi Pak Mahfud nggak kelihatan licik-licik ya masalahnya gitu. Bener-bener frontal banget, apa adanya banget, dan straight to the point banget gitu. Pak Mahfud pernah nggak kayak diancam? Gimana sih mempunyai integritas dan keberanian? Dan nggak takut mati juga, Bang? Terlalu keras saya ya? Kelar masalah. Hai pemirsa, saya senang sekali sore ini didatangi oleh seorang anak muda yang visioner, giat, cerdas, yaitu Daniel Mananta. Saya ini benar-benar kebanggaan banget buat saya bisa ngobrol sama Bapak, Pak. Oke. Jujur, sama Daniel sama. Thank you. Jujur, Pak, saya sebenarnya bukan orang yang mengikuti politik banget. Saya sebenarnya orang awam banget lah. Saya jarang banget ngikutin berita, jarang banget ngikutin ya berita politik atau apapun gitu, Pak. Cuman gara-gara kemarin tuh yang ada peringatan darurat, saya sendiri jadi ikut kepo juga. Ini sebenarnya ada apa sih gitu. Dan bahkan saya sendiri pas kayak artis-artis disuruh jadi influencer buat partai mana atau capres mana, itu saya juga nggak ikutan gitu karena orang udah jelas ngelihat saya nggak terlalu ngerti soal politik gitu, jadi ya. Tapi Pak Mahfud sekarang ini saya penasaran sih untuk Pak Mahfud sendiri. Pak Mahfud itu gimana pengalaman kemarin jadi cawapres, Pak? Iya, itu bagian dari politik gitu ya. Tapi kalau ditanya pengalaman kemarin yang ditanyakan sebenarnya apanya akan banyak segi. Apakah saat saya memutuskan untuk menjadi calon, apakah saat kampanye, apa saat mengambil menyikapi hasil dan keputusan gitu kan banyak sekali. Tetapi kalau kemarin saya jadi cawapres itu sebenarnya kan ini sudah yang kedua kali. Dulu tahun 2019 saya kan sudah sudah 99% lah waktu itu ya. Betul. Menjadi calon untuk cawapres dari Pak Jokowi. Betul. Tapi pada detik-detik terakhir itu tidak jadi. Nah itulah namanya politik. Jadi saya kira kadangkala politik itu memberi kejutan seperti halnya Daniel yang tidak pernah memperhatikan politik, tiba-tiba ada sesuatu yang memaksa untuk tahu kan. Nah, betul. Sebab itu menurut saya setiap orang itu harus tahu bahwa politik itu bagian dari kehidupan kita. Seperti nafas bagi manusia karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berpolitik. Nah, politik itu artinya kan penyelenggaraan organisasi negara kan. Itu arti politik yang paling umum. Penyelenggaraan organisasi negara. Lalu dibuat aturan-aturan main politik. Dan orang yang tidak mau berpolitik tetap harus terikat kan kepada keputusan-keputusan negara. Betul. Oleh sebab itu orang yang merasa tidak peduli, nah peduli saya. Nah ketika ada kayak kemarin semuanya jadi peduli. Karena hak-hak kita itu tersangkut di situ. Meskipun kita tidak melibatkan diri, tapi menjadi harus terlibat. Misalnya seperti Anda kayak gini, Anda ikut politik, tapi Anda tahu bahwa segala konsekuensi yang Anda lakukan ini terkait dengan keputusan politik negara. Misalnya kalau harus pajak, misalnya harus tidak boleh membuat gosip dan sebagainya. Itu kan politik ya yang ngatur semua, yang memberi sanksi nantinya politik. Betul. Nah itulah sebabnya saya ikut politik pada akhirnya. Tapi dari Pak Mahfud sendiri ya, ngelihat kemarin itu, ada regret nggak Pak? Regret tuh penyesalan gitu kayak, harusnya gue lebih banyak dansa di TikTok. Untuk cawapres. Ada regret seperti itu nggak Pak? Iya semua waktu saya cawapres ya. Semua saya sudah lakukan yang mungkin ketika itu. Karena harus tahu juga, waktu itu saya kan mendadak sekali ya. Waktu ditetapkan. Jadi persiapannya itu tidak terlalu banyak sebelumnya. Meskipun memang sebelum itu kan udah banyak muncul di media. Di media itu sudah banyak dispekulasikan. Tapi ya kita tidak tahu, kan itu semua tergantung pada ketua parpol. Pada akhirnya ya kan, pada ketua parpol. Sehingga ketika tiba-tiba saya diminta oleh Bu Megawati, tentu saja memang
pada waktu itu agak optimis semula ya, karena pada waktu itu kan belum ada calon yang dari istana, ya kan waktu itu Pak Pak Prabowo Subianto. Oke, kalau saya dengan Ganjar kira-kira masih bisa lah ini ya, karena basisnya Ganjar dan PDIP itu kan ada di Pak Jokowi juga. Ya. Nah, begitu muncul nama Gibran, ya di situ lalu mulai berhitung kita, oh ini agak berat. Ya kan, agak berat karena ketika Pak Jokowi punya orang di dalam, meskipun formalnya bilang tidak bahwa itu calon sendiri, tapi tetap saja di dalam politik itu. Betul. Sehingga kita berhitung ya, wah agak berat ini gitu. Tapi kita jalan terus, kan namanya politik, apalagi waktu itu sudah daftar, sudah diumumkan, kita optimis saja terus dengan gembira. Tapi Pak, bahwa akhirnya seperti itu ya harus diikhlaskan dan secara politik ya memang harus kita ini menghitung diri. Oh iya sih, kalau dari sudut politik memang ya dia menang, tidak apa-apa. Aturannya kan begitu, dia sudah menang. Yang kedua, startnya kalau Pak Prabowo kan sudah jauh lebih dulu, lalu ditempel dengan Gibran. Ya, kuat banget gitu ya. Betul. Kuat banget. Jadi trauma nggak Pak? Kalau misalnya nanti ada kesempatan lagi untuk jadi cawapres lagi gitu? Kalau trauma sih enggak, karena saya justru lebih trauma yang pertama, karena pada waktu itu kan yang 2019 kan udah jadi, sudah dihubungi, sudah sangat detail teknisnya, tiba-tiba enggak. Gitu. Ada plot twist. Nah kalau ini malah dengan gembira saya melakukannya, maka saya bilang apa Pak Mahfud merasa kecewa dengan ini, merasa menyesal gitu atas ini. Saya bilang enggak juga, saya merasa terhormat karena saya tidak melakukan pendekatan apapun, ya tiba-tiba diundang dan diberi kepercayaan seperti itu. Saya merasa terhormat, sehingga ketika orang bilang, Pak Mahfud, Anda nih menteri, koordinator, kalau dalam urutan penyebutan pejabat kan nomor 3 tuh. Presiden, wakil presiden, Menko Polhukam kan. Kok Anda mengorbankan itu, apa enggak menyesal? Ya enggak, saya bilang. Kenapa? Menyesal, saya merasa terhormat gitu, bahwa saya masuk ke arena kontestasi yang langsung berkampanye ke tengah-tengah masyarakat dengan penuh kegembiraan sebenarnya. Ya ketika diputus itu ya agak kaget juga, kalah kok jauh banget gitu. Tapi lama-lama ya biasa, pemilu kan begitu. Ya, menyembuhkan diri. Iya, menyembuhkan diri. Healingnya gimana sih kalau Pak Mahfud healing itu gimana? Iya, saya tidak merasa terlalu sih. Oke. Nggak terlalu sakit hati? Nggak terlalu sakit hati, karena saya punya pengalaman panjang di politik kan. Ya. Saya sejak tahun 2000 udah masuk ke pemerintahan. Jadi ketika reformasi dulu, Mas Daniel umur berapa tuh? Tahun 98? 98, saya umur 17 tahun sih. Jadi saya 98 reformasi, 99 saya sudah ke Jakarta. Saya masih muda waktu itu. Di Jakarta langsung menjadi pejabat eselon 1, deputinya Menteri Urusan Hak Asasi Manusia. Tapi sebelum 98 Pak Mahfud itu ngapain? Belum masuk ke politik, ngajar aja kan? Iya, ngajar. Karena zaman Pak Harto itu, ya kalau mau disebut gerakan politik aspiratif, sebelum 98 tuh saya ikut dalam gerakan-gerakan LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya dulu menjadi ketua Parlemen Watch di Jogja. Kemudian ya banyak seminar, ngajar dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu kita punya kelompok-kelompok kritis yang dipimpin oleh Amin Rais. Dosen-dosen di Jogja itu ada Amin Rais, Bambang Dibyo, terus Jamaluddin Ancok, semualah yang hebat-hebat tuh dulu kita diskusi di sana. Ikut melakukan reformasi 98 yang kemudian Pak Harto jatuh itu. Betul. Nah, 99 saya langsung ditarik ke Jakarta. Ya. Hanya 8 bulan saya menjadi deputi itu, tiba-tiba naik menjadi menteri pada tahun 2000 gitu.
Dan sampai sekarang nggak pernah pulang. Ya kadang berhenti sebentar ya dari jabatan masuk lagi gitu. Itu saya nggak tahu ya. Saya ngelihat Pak Mahfud ini sebagai negarawan yang sangat luar biasa. Tapi sebagai politisi, menurut saya politisi itu harus lebih licik gitu. Tapi Pak Mahfud nggak kelihatan licik-licik ya masalahnya gitu. Bener-bener frontal banget, apa adanya banget, dan straight to the point banget gitu. Jadi maksud saya bukannya harusnya kalau mau menang di politik untuk jadi cawapres harus ada licik-liciknya juga, Pak? Iya, ada yang bilang salah satu politik itu kan artinya banyak ya. Tadi pertama artinya politik itu organisasi negara, policy. Betul. Tapi politik juga bisa diartikan siasat, akal-akalan untuk menang dalam jangka pendek. Itu politik juga. Banyaklah artinya. Nah, saya tidak ikut yang hanya untuk menang itu karena saya tahu di dalam sepanjang sejarah para politisi di Indonesia, orang yang main-main licik itu menangnya sebentar. Pada akhirnya terpuruk juga. Nggak ada kan yang Pak Harto aja begitu hebat. Akhirnya lengser kan juga. Betul. Sama politisi sekarang yang main dengan culas itu waktunya nggak lama. Waktunya tidak lama. Dan mungkin turunnya jadi tidak enak. Nah, oleh sebab itu saya memilih jalan yang lurus saja lah, karena orang untuk maju itu bisa dengan akal-akalan gitu, tapi juga bisa dengan prestasi dan integritas. Oleh sebab itu saya tunjukkan, saya pakai kejujuran aja, pakai integritas. Jadi orang menjadi tertarik karena kemudian ketika politik itu kumuh, orang kan mencari yang integritas siapa untuk membersihkan kekumuhan itu. Lalu ada yang ngajak kan gitu. Nah, oleh sebab itu saya tidak pernah menggunakan, apalagi menggunakan jabatan ya untuk ngutip-ngutip uang negara atau apa, saya sangat tidak ini. Tapi katanya kan kayak kalau misalnya yang baik-baik nih akhirnya akan ditekan sama yang jahat-jahat gitu. Banyak kan justru orang yang tadi hatinya bersih, dia mau masuk politik, tapi akhirnya begitu udah masuk politik mau nggak mau dia harus ikut sistem dan hatinya jadi kotor. Atau misalnya justru ketika dia dengan idealisme dia malah difitnah dan dia akhirnya jadi penjahatnya lah dengan media dan lain-lain gitu. Itu katanya orang yang mau masuk politik. Sampai sekarang saya takut masuk politik gara-gara itu juga, Pak. Kalau Pak Mahfud sendiri gimana menanggapi itu? Itu benar, tetapi tidak berlaku untuk saya. Iya. Itu teman-teman saya politik tuh semua begitu. Itu hebat, punya ini, lama-lama tersandera dia. Lama-lama terlibat di dalam konflik gitu. Tapi saya rasanya enggak tuh. Ya gimana ya? Karena saya sudah memilih jalan, ya saya kan berpolitik ini kan untuk mengabdi, karena negara ini harus jalan kan gitu. Negara ini harus jalan, harus ada yang ngurus dan diurus harus dengan baik. Maka saya ikut ke situ. Tapi rasanya tuh saya sampai sekarang enggak pernah merasa bisa disandera oleh siapapun, sehingga saya bisa ngomong apapun kan gitu. Dan tanpa beban, sudah ngomong ya ngomong aja gitu. Yang penting jujur yang diomongkan, bahwa itu untuk kepentingan umum. Lalu apakah itu membuat saya menyesal? Enggak juga. Saya sudah ngomong ya pulang. Orang mau berkomentar apa ya silahkan saja. Yang penting saya ini sudah ngomong yang saya ketahui dan bagaimana baiknya masalah itu atau negara ini diatur gitu aja. Kita kan selalu takut gitu Pak, kalau misalnya kita integritas apa adanya banget, tapi lawannya kebetulan sangat powerful. Contoh kayak buaya sama cicak buaya itu kan kayaknya sesuatu yang Daud lawan Goliat gitu. Jadi kayak kesempatan menang itu kecil banget dan bahkan bisa ditekan. Bahkan yang saya takutin ke istri saya, anak-anak saya diancam juga, diintimidasi dan lain-lain. Pak Mahfud pernah nggak kayak diancam? Karena nggak pernah. Sekarang nggak pernah, istri saya juga. Dan nggak takut mati juga, Pak? Nggak, kalau mati itu kan sudah urusan Tuhan. saya nggak, istri saya juga. Tapi istri saya memang tidak ikut-ikutan politik gitu ya. Nggak ikut berkomentar, nggak apa, ya nikmati aja berita gitu. Anak saya juga nggak ikut-ikut, ngikuti kalau dia ngikuti, tapi tidak ikut bereaksi terhadap setiap peristiwa politik yang muncul, baik menyangkut saya maupun tidak. Tapi saya sendiri merasa tidak pernah mendapat tekanan dari siapapun. Malah kalau saya ketika menjabat, ya saya justru berusaha melepaskan tekanan terhadap orang lain, bukan terhadap saya. Kayak yang Anda sebut tadi,
cicak buaya, ya. Itu kan, ya saya ikut juga berperan kan ketika itu membongkar apa sebenarnya di balik ini semua. Kan saya terus setel persekongkolan antara wakil jaksa agung ketika itu kan, ketika atas perkara dengan Bareskrim, dengan LPSK, dengan pengacara, semua sudah diatur, gitu. Ya saya bongkar kan, akhirnya terurai itu. Memang waktu itu ada tekanan, tetapi bagi saya enggak apa. Gini, waktu itu saya kan ketua Mahkamah Konstitusi, itu saya punya 6 pengawal, 2 di depan, kayak bodyguard di belakang, ya. Kemana aja. Terus di rumah ada 4 yang jaga pintu depan. Lalu di kantor, di ruang kerja saya itu ada 2 yang jaga terus. Nah ketika kasus cicak buaya itu tiba-tiba mereka mundurkan diri semua. Nah kalau mundurkan diri itu, nakutin banget. Mundurkan diri itu kalau di TNI dan Polri berarti desersi. Atau disuruh. Nah, nggak mungkin dia desersi. Ya kan, pasti disuruh, ditarik kan. Wah, tapi waktu itu saya, ini saya pejabat ring 1 loh, saya bilang. Masa dibeginikan? Bayangkan seorang pejabat ring 1 nggak ada pengawalnya. Hanya berdua dengan ajudan. Sebenarnya staf pribadi orang sipil kemana 2. Tapi waktu itu kan tidak. Sebenarnya kalau Anda lihat misalnya institusi Polri kok jelek gitu ya, kok misalnya seorang ketua MK bisa ditarik ajudannya. Tapi di setiap institusi yang buruk tuh pasti ada orang baik juga. Dia yang memberitahu, Pak dilawan aja Pak itu dari polisi ini. Iya juga lawan Pak, saya tahu tuh rapat-rapatnya Bapak memang mau digitukan gitu. Iya kan? Akhirnya 2 yang saya lakukan. 1, saya telepon Pak SBY ketika itu dan Pak Joko Suyanto, Menko Polhukamnya. Saya beritahu, Pak, saya ini mau nyewa bodyguard, saya bilang, swasta. Kenapa? Lah saya nih pejabat ring 1, kok pengawal-pengawal saya ditarik. Saya kan punya anggaran negara. Mau saya pakai untuk nyewa swasta yang lebih keras dari polisi, saya bilang. Gitu ya, itu 1. Lalu yang kedua, saya punya teman baik namanya Pak Luhut. Luhut Panjaitan. Saya bilang ke dia, gimana nih Pak Luhut, saya udah gampang Mas, saya kirim Kopassus ke situ katanya. Jadi saya dikirim. Kelar masalah. Dikirim Kopassus sama dia. Terus saya bilang, saya mau nyewa bodyguard kan, rame kan, negara itu rame. Masa satu tidak dikawal polisi, nyewa bodyguard gitu. Pak SBY terus bilang itu tidak boleh terjadi, gitu. Sehingga saya hanya sehari lah waktu itu, sehari tidak ini tiba-tiba dari Mabes Polri datang minta maaf. Wah, minta maaf Pak, ini anak-anak mengundurkan diri itu anak-anak kurang ajar itu, tidak taat, nanti kami tindak. Oh iya ya, saya bilang. Tapi saya tahu bahwa itu tidak mungkin mereka kalau tidak disuruh, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Jawaban diplomatis. Udah Bapak milih Bapak, yang mana aja Bapak inginkan, kualifikasi apa yang Bapak minta, kami kasih. Ya Anda yang lebih tahu, saya bilang silakan aja siapa yang ditugaskan ke saya, ayo ikut gitu. Kalau enggak saya mau nyewa bodyguard aja. kayak di Amerika dia kayak koboi gitu. Saya bilang gitu. Nah akhirnya pada waktu clear, tapi kemudian di Polri terus berlanjutkan itu sampai kabar Bareskrimnya menjadi korban juga kan. Itu kan bersambung itu Pak Susno Duaji sampai masuk. Menurut informasi yang benar ketika itu Pak Susno Haji itu sesudah itu terbongkar di MK, Pak Susno Haji ini ditinggal, tidak dibantu. Lalu dia yang cerita bahwa ini rekayasa ini, rekayasa itu gitu. Akhirnya dia yang dikriminalisasi. Nah itu yang kena. Dia kan dikriminalisasi, ditangkap oleh anak buahnya sendiri di bandara kan. Waktu itu. Masih ingat ya? Saya nggak pernah ngikutin. Iya, sampai dipenjarakan. Sampai dipenjarakan. Gitu. Dan itu pas saat Pak Mahfud jadi MK ya? Iya. Ini ngomong-ngomong ya,
Saya seneng banget sih dengerin ini sih Pak. Karena pas kemarin itu yang di Cicak Buaya sendiri kan kayaknya orang-orang pada support banget MK. Sekarang KPK dan MK ya. Sekarang malah kawal MK. Ya. Dan KPK dipertanyakan. Gitu. Jadi kalau misalnya jawaban Pak Mahfud sendiri nggak mungkin kali ya orang-orang bakal bilang kawal MK gitu. Nggak mungkin. Ya. Waktu saya nggak bisa orang masuk ke hakim, antara hakim itu nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Begini, saya bilang ke hakim, ini MK ini lembaga negara, tugasnya menjaga konstitusi, menjaga demokrasi. Oleh sebab itu saya bilang hakim itu tidak boleh nerima tamu. Yang kedua, hakim tidak boleh berkunjung ke ruangan hakim lain. Pokoknya pelajari perkara, nanti setiap ketemu di ruang sidang aja gitu. Nah di situ ada argumen kemudian. Nah kalau boleh saling kunjung gitu kan nanti ngerembu, nanti pakai pasal ini ya, nanti pakai pasal gini. Itu teori saya. Kong kali kong lah. Bisa kong kali kong di antara hakim, hakim dengan tamu dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya disiplin gitu ya pada waktu itu. Sehingga enggak ada yang berani lah masuk. Ada yang mencoba, tapi akhirnya kan masuk juga kan, masuk ke kantor polisi juga. Wow. Yang mau mencoba menyuap di tingkat bawah gitu ya. Ada yang mencoba gitu, tapi kita selalu menang dan selalu dalam kebenaran pada waktu itu. Gitu. Ada tuduhan apa gitu, saya tantang, ayo buktikan, dia bilang. Ayo buktikan ya, gitu aja. Kayak yang pas lagi di DPR itu Pak, kayak Bapak bilang ya 349 triliun, ayo kita buktikan aja nih, ayo. Gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, saya justru pengen menginspirasi nih banyak orang yang lagi nonton gitu ya, gimana sih mempunyai integritas dan keberanian. Kalau integritas saja saya rasa banyak orang yang punya, tapi keberanian untuk melawan sebuah kuasa atau sebuah sistem itu kayak menurut saya nggak semua orang punya gitu. Iya, saya tidak tahu keberanian itu kan dari sini ya, apa resepnya untuk menjadi berani. Tetapi saya merasa tidak pernah mengikatkan diri dengan kekuatan politik yang menurut saya tidak benar gitu ya. Saya jujur-jujur aja dengan politik, dengan apa ya sudah saya apa adanya. Tentu tidak selalu berhasil kan, bisa turun naik. Ya seperti yang terakhir saya menjadi cawapres gitu ya. Tapi enggak apa-apa, itu semua harus dilalui gitu. Nah, oleh sebab itu sekarang ini saya juga begitu. Ini kan sudah selesai nih Pilpres. Oleh sebab itu sekarang yang ketika saya ikut dalam rame-rame kemarin darurat. Ya, peringatan darurat. Ya. Darurat gitu. Maka yang saya perjuangkan itu pada waktu itu pokoknya konstitusi jangan dibuat main-main. Karena begitu konstitusi dikangkangi itu tidak bagus bagi bangsa ini, bagi masa depan anak-anak muda seperti Anda dan kawan-kawan. Itu tidak bagus. Kalau negara ini diurus sembarangan, punya keinginan ini lalu aturan dibuat main-main, lalu ada tendensi misalnya membelokkan hasil pemilu. Mungkin tendensinya tidak ada. Secara disadari tapi akan berakibat ke situ, sehingga saya katakan pokoknya Pak Prabowo itu harus dilantik tanggal 20 Oktober dengan penuh kehormatan. Tidak boleh disandera oleh siapapun. Kan itu yang diperjuangkan oleh orang-orang agar negara ini jalan gitu, tidak berharap apa-apa dari Pak Prabowo. Karena kita kan nunggu Pak Prabowo ini pernyataannya kok enggak jelas-jelas juga kan sebelum itu kan. Ini gimana kok ada ini diem enggak berkomentar, ini cuma keliling ke sana ke sini. Nah, waktu itu kita dorong, ayo nyatakan bahwa dia presiden konstitusional. Oleh sebab itu begitu dia menghadapi pelantikan kita dukung, kita lawan siapapun yang akan mengganggu dia. Kan gitu. Karena ini negara milik kita. Oleh sebab itu kalau dia dibebani atau mau dicengkram oleh satu cara penyanderaan yang halus, satu cara tagihan hutang politik yang halus, ya kita bela ini presiden kita. Nggak peduli apakah Pak Prabowo senang dibegitukan. Ini bagi kita nggak penting Pak Prabowo senang atau tidak, kita membela negara bahwa itu kemudian memberi keuntungan bagi posisi politik Pak Prabowo, ya itu hak dia karena dia yang terpilih kan gitu. Nah, kita kan tidak koordinasi juga dengan Pak Prabowo kan waktu mengadakan itu. Pokoknya kita akan bantu siapapun yang ngelawan konstitusi, kita lawan kan gitu. Nah, dan gerakan itu ternyata bagus, masif, sehingga Pak Prabowo kemudian
menurut informasi yang tidak pernah dibantah oleh Pak Prabowo sendiri, dia sendiri yang menyatakan tidak boleh ada pembegalan terhadap demokrasi. Wow. Saya tidak menghendaki perubahan undang-undang pilkada itu tidak pernah dibantah oleh Pak Prabowo. Di luar sudah beredar bahwa justru Pak Prabowo tertarik dengan gerakan itu, lalu dia buat pernyataan bahwa konon juga berkomunikasi dengan Bu Mega bahwa kami tidak menghendaki perubahan undang-undang. Oleh sebab itu besoknya yang mengawal agar rapat itu tidak jadi, rapat paripurna yang mengesahkan itu, kayaknya yang mengawal itu ya orang-orang Gerindra. Wow. Iya kan? Iya kan? Right. Dia yang mengumumkan, ada informasi juga dia yang memberitahu agar tidak usah datang. Kalau tidak datang tidak quorum. Yeah. Lalu sudah tidak quorum, dia yang mengumumkan juga. Nah itu dari logika politik yang manapun, ya ini Pak Prabowo pasti berperan untuk memperlancar ini semua, kan gitu. Ngomongin soal Pak Prabowo dan habis itu sekarang udah ada Kim Plus ya namanya ya. Kim Plus ya. Koalisi Indonesia Maju gitu kan. Nah ini saya ngelihat sepertinya saya nggak tahu nih apakah ini boleh disebut atau enggak gitu. Tapi maksudnya ini kita kayak mempunyai satu absolute power. Yang udah nggak ada lagi yang bisa menantang karena ini gede sekali gitu, si Kim Plus dan juga Pak Prabowo yang jenderal juga dihormati sama banyak orang dan sosoknya pun juga udah lu jangan main-main aja. Pak Prabowo jangan main-main aja udah kayak gitu kan. Dan di website KPK pun juga ditulis gitu, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Betul. Jadi maksudnya kekuasaan itu memang cenderung akan korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut gitu. Dan nggak ada oposisi lagi gitu yang cukup kuat gitu. Bahaya nggak sih Pak? Bahaya. Karena itu kan ide seperti itu kan sudah digagas sebenarnya yang juga melalui berita-berita meluas tapi tidak pernah dibantah oleh yang bersangkutan, yaitu ini kan digarap oleh Jeffrey Giovanni. Jeffrey Giovanni itu adalah penggagas partai PSI. Nah dia yang menghendaki koalisi besar dan permanen sehingga negaranya stabil. Nah, lalu itu tidak pernah dibantah, tapi langkah-langkahnya kemudian ada bentuk Kim. Semula Kim kan, Kabinet Indonesia Maju itu hanya 4 partai. Lalu ada partai yang kalah bergabung ke situ sehingga menjadi plus, ya, Kim plus gitu. Wah, ini kan enggak bagus bagi negara dan itu akan puluhan tahun kalau begitu nanti. Iya, kan. Balik ke zaman Soeharto lagi. Iya, kerja bisa lama. Wah, kita semua resah. Tetapi begitu kalau Mas Daniel, di Indonesia itu ada kearifan yang bersumber dari budaya Jawa. Nah, budaya Jawa itu kalau sekarang diuri-uri, dijaga, dipelihara itu oleh Raja Jawa. Nanti kita bicara Raja Jawa. Pasti ya, saya juga pengen tanya soal itu. Tapi begini, ada kearifan budaya di Jawa itu, ya. Apa kearifan budaya itu? Kalau Anda terlalu berlebihan, semesta akan meluruskan. Wow. Sejarah sudah membuktikan siapapun yang berlaku tidak benar, membuat orang banyak tidak berdaya, yang turun tangan tuh semesta. Maka terjadi peristiwa kemarin kan, semesta turun. Itu sudah tidak ada harapan Indonesia itu maju karena Kim Plus itu sudah begitu kuat, sudah direncanakan sampai ke daerah tingkat 2 mau dikuasai oleh Kim Plus semua. Kepala daerahnya, DPRD-nya, ya kan, udah nggak ada jalan. Tiba-tiba ada kecelakaan itu. Mahkamah Konstitusi memutuskan semua partai yang punya kursi atau tidak punya kursi boleh mengajukan calon. Nah, udah pecah nih. Lalu yang kedua, yang belum umur 30 tahun tidak boleh diartikan 30 tahun itu sebagai pelantikan. Tapi 30 tahun itu saat pencalonan. Nah, di situ bubar semua tuh acaranya. Nah, alam membimbing karena Kim Plus ini merasa sangat kuat. Ini putusannya hari ini tanggal 20 jam 10 gitu. Malamnya sudah beredar undangan untuk merevisi undang-undang pilkada yang sudah ada. Untuk apa? Untuk menolak putusan MK itu. Betul. Kok tahu? Ya besoknya kan diumum ketika rapat di balik itu kan ini yang akan diubah
bahwa parpol yang hanya sesama parpol yang tidak punya kursi kan gitu kan, itu tidak masuk akal, bertentangan. Kemudian 30 itu ikut putusan MA, udah begitu kan, rakyat marah pada waktu itu dan bohong lagi alasannya, katanya loh kok undang-undang tiba-tiba mau diubah, kan aturannya merevisi undang-undang itu kan harus ada usul dulu, lalu ada pembahasan prolegnas, ya kan, uji publik, baru dibahas. Nah ini langsung. Tidak ada apa-apa. Lalu jawabannya, wah ini katanya, ini kan 20 Januari tahun 2024 sudah masuk surat ini. Wow. Lalu saya bilang, berarti bohong dong. Karena 20 Januari 2024 belum ada kasus putusan MK. Iya kan, ini putusan MK kan Agustus kok mundur ke Januari DIM-nya. DIM tanggal 20 Januari, 20 Agustus kok sudah ada 20 Januari sebelumnya. Wow. MA juga baru nih. Itu bohong, saya bilang. Wah, bergerak kan semuanya. DPR-nya dikepung, di berbagai daerah meledak, tidak terkendali semua. Langsung hari itu juga Kim plus bubar sampai sekarang. Gitu. Ya udah bubar, tinggal di Jakarta aja karena ini sisa-sisa yang memang sudah hampir jadi waktu itu kan, Jakarta. Wow. Tapi di berbagai daerah kan cair semua sekarang. Tidak ada lagi Kim Plus. Dan tidak boleh terjadi, itu bahaya. Indonesia ini kan sangat plural ya. Kebutuhan setiap daerah, suku, bangsanya banyak gitu. Lalu mau dijahit dengan sebuah Kim Plus yang tidak jelas gitu. Ideologinya apa? Ya kalau ideologi negaranya pasti Pancasila. Tapi Kim Plusnya ideologi bagi sebuah koalisi itu apa kan gitu. Ini saya jadi penasaran deh, kalau misalnya Pak Mahfud yang jadi ketua MK masih gitu ya, bakal ngelolosin Gibran nggak? Oh nggak bakal. Nggak bakal, pasti nggak bakal dong. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi diajukan, karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh kan, PMK itu punya undang-undangnya di hari kerja. Iya kan? Betul. Ini masuk terus diputuskan. Dan Anda bisa baca bocor halus tuh operasi-operasinya pakai menteri segala itu untuk ngoperasi para hakim untuk apa, ada dijanjiin apa yang tidak mau dikasih janji, diteror, mau diinikan dan sebagainya kan. Apa itu benar? Benar, karena itu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Jimli. Ini salahnya di sini. MK membiarkan dirinya diatur oleh orang luar. Nah, kan gitu kan keputusannya kan. Dan siapa yang digunakan untuk ketuanya? Anwar Usman. Dan ketuanya sepertinya udah siap. Siap. Ya udah, gue salah gitu kan. Ya. Yang penting Gibran masuk jadi wakil presiden gitu. Udah siap salah gitu. Nah di situ kan ini main-main dengan hukum, bahaya loh. Mas Daniel sebenarnya tahu nih ke pemirsa Anda semua ini. Sebuah negara kalau hukumnya dimain-mainkan itu akan hancur. Akan hancur. Kita jaga bersama lah. Gini loh, berpolitik, memperoleh kekuasaan, mengambil rezeki dari kekayaan negara itu hak dari kita semua. Karena dulu kita tahun 45 kita merdeka karena rezeki ini dimakan oleh penjajah. Mari kita atur bersama. Mau jadi penguasa, ayo kita atur, rebut sebaik-baiknya rebut. Tetapi jangan merusak hukum, karena Anda ngerebut kekuasaan, ngerebut rezeki, sumber daya alam apa dengan cara melawan hukum, itu hanya menyimpan kebusukan yang pada saatnya akan hancur sendiri. Alam akan turun tangan, kan gitu kan? Itu kalau orang Jawa tuh bilang mestakung, semesta mendukung, mendukung kebenaran. Semesta akan mengatur agar semuanya berjalan normal. Itu filosofi orang Jawa. Nah itu ya untuk kita semua, mari kita bersaing, rebut rezeki sebanyak-banyaknya, rebut kedudukan sebanyak-banyaknya, tapi jangan curang. Dan untuk tidak curang itu ada aturan yang harus diikuti oleh siapapun, termasuk oleh presiden sekalipun. Tapi Pak, belum dijawab nih Pak. Tadi kan saya udah mention Raja Jawa gitu kan. Nah itu yang si Pak Bahlil bilang soal Raja Jawa. Dan habis itu begitu tanya, hilang sekarang Pak Bahlil. Gak mau jawab apa-apa gitu. Tapi jawab apa-apa. Iya, mungkin Pak Mahfud mendengar sesuatu juga soal ya, itu. Tadi saya akan menyebut di Indonesia tuh ada kearifan. Kearifan Indonesia, kearifan budaya bangsa. Yang lalu mengatakan kalau orang sudah terlalu berlebihan itu, Tuhan akan membuka jalan untuk kebaikan, mestakung, semesta akan juga membuat situasi. Nah menurut saya kasus Bahlil itu cara Tuhan juga.
menggempur kebekuan demokrasi karena itu sudah keterlaluan. Lalu dia bicara soal Raja Jawa yang tidak dia pahami. Nah, katanya, duh ngeri nih Raja Jawa nih, kita bisa habis nih kalau kita main-main sama Raja Jawa. Nah, kasih paham Kak. Satu, pertama orang lalu asosiasinya ke bosnya Bahlil, kan gitu. Itu kan sehingga dia harus ikut apapun. Tapi asosiasi masyarakat lain orang Jawa tersinggung. Raja Jawa itu tidak seperti itu. Raja Jawa tidak seperti itu. Sultan Jawa lah ya maksudnya. Iya, gini, saya ini sekarang bekerja pada Raja Jawa. Saya ini menjadi Ketua Dewan Paramporo Projo di Yogyakarta. Itu Dewan Pertimbangan Sultan Hamengkubuwono X. Nah itu yang raja itu dia sekarang nih. Raja Jawa itu Raja Jawa secara politik nggak ada. Betul. Raja Kalimantan politik nggak ada. Tapi raja kultural Jawa itu Sultan Hamengkubuwono. Nah ini orangnya nggak bengis juga, nggak nakutkan gitu. Maka orang-orang Jawa yang merasa punya raja itu Raja Jawa baik-baik aja kok. Masa Jawa membuat orang takut gitu. Nah itu asosiasi pertama, orang Jawa marah. Yang kedua, orang politik marah juga. Oh ternyata dia dikendalikan oleh orang tidak benar yang disebut Raja Jawa. Sehingga lalu itu bermunculan pada hari yang sama kan. Dengan munculnya putusan MK. Tanggal 20 kan itu. Betul. Nah Bahlil itu mengatakan itu tanggal 21 ketika balik sidang. Ya kan. Nah di situ rakyat lalu organik muncul gitu. Jadi ya memang bagi orang Jawa menghina kalau dibilang Raja Jawa itu kejam nih, susah kita nih kalau anu kan gitu. Nah, jadi Raja Jawa ada enggak? Ada secara kultural. Tapi secara politis enggak ada lagi. Dan Pak Mahfud adalah salah satu penasehat. Saya penasehat sampai hari ini. Saya sejak tahun 96 2016. Sejak 2016 saya menjadi penasehat. Lalu tahun 2019 saya jadi menteri, saya datang ke Sultan. Bapak, saya mau berhenti karena saya sudah jadi menteri. Sultan, jangan, Pak Mahfud tetap di situ aja. Pak, saya enggak bisa hadir. Enggak, sudah pasang aja namanya Pak Mahfud di situ. Tetap ketuanya sampai hari ini. Saya ketua Paramporo Projo. Ini penasihat Raja Jawa nih. Jadi saya enggak terima kalau katakan Raja Jawa kok digambarkan jelek, kejam, senang-senang. Enggak. Raja Jawa yang ada sekarang itu bagus. Gitu. Ya, dia kan ngomongin Raja Jawa yang lain, Pak. Iya. Oke. Iya, gitu ya. konteksnya kan kita juga langsung mikir lah siapa. Oke, ngerti lah, sama-sama ngerti gitu. Ya. Oke. Iya. Pak Mahfud, tahu nggak sih kayak apa yang terjadi dengan Pak Airlangga Hartarto, Pak? Kayak sampai akhirnya beliau mengundurkan diri gitu, Pak. Pasti tahu dong. Ada cerita-cerita yang bisa dibagiin nggak, Pak? Gini, cerita tentang itu berjalan dari mulut ke mulut, kemudian menjadi berita yang tidak dibantah. Kalau selama itu belum dibantah, mungkin itu sebuah kebenaran. Kan selalu orang bilang itu Pak ini, Pak itu sudah disandera kasus sekian, sudah pernah diperiksa sekian. Nggak bantah dia. Itu dia dipegang lehernya ketika harus tidak boleh mencalonkan ini, harus mencalonkan itu dipegang orang lehernya. Nggak dibantah sama dia. Artinya apa? Public common sense akan mengatakan benar itu. Ya. Kalau enggak, marah dong. Ya. Dibantah itu. Betul. Tapi nggak ada bantah. Nggak dibantah. Yang menyandra nggak bantah, yang disandra juga nggak bantah. Cuma ya itu biasa, beda-beda pendapat. Masa tanya ke saya, kan kamu tahu gitu. Jawabannya cuma begitu. Ya. Nah, itu yang public common sense ya. Tetapi di luar itu kan kalau orang seperti saya itu biasa bicara tertutup juga dengan orang-orang kunci. Nah ini nih. Nah saya mendengar itu, gitu. Pak itu nggak bisa bergerak begini, apapun dia maunya ini. Ini tinggal buka, gitu. Bahkan saya ketemu juga dengan pimpinan atau tokoh-tokoh partai ya, senior partai itu gimana? Kok begitu, Pak? Kami harus menyelamatkan partai kami, gitu. Karena sudah ada, karena kalau kami besok beda, besok ini dibuka. Nah, yang begitu-gitu cerita yang dibalik-balik
di dalam kamar tertutup kayak gitu tuh sebenarnya rame. Tetapi yang di publik aja memberikan pembenaran bahwa itu terjadi. Karena ini kan tidak dibantah-bantah juga kan. Kalau harusnya menyangkut negara dan menyangkut pejabat publik, apalagi kalau sekelas menteri yang tegas itu kan iya kan. Iya dong, harus dong. Tapi ini ya dibiarin aja. Kan ini nggak sehat negara begitu. Nggak sehat. Lalu orang bikin isu sendiri-sendiri, bikin analisis sendiri-sendiri, kan gitu. Saya nggak tahu ya, apakah ini pertanyaan berandai-andai gitu ya. Apakah tadi gara-gara Pak Mahfud ngomong setelah kita merdeka, seharusnya kita merdeka untuk melakukan untuk menjadi penguasa silakan dan lain-lain gitu. Tapi sebelum kita merdeka, sebenarnya Indonesia ini kan belum jadi negara demokrasi. Indonesia itu mungkin masih banyak kerajaan-kerajaannya lah dan lain-lain gitu ya, kesultanan, kerajaan gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sensitif gitu ya. Saya ngerasa apakah demokrasi benar-benar cocok untuk orang Indonesia? Atau sebenarnya it's okay kok kalau kita diatur oleh seorang Raja Jawa. Oke. Hebatnya itu Indonesia itu bisa menjadi sebuah demokrasi. Soal cocok sesudah ini ya. Oke. Hebatnya itu ketika Indonesia merdeka itu ada 78 kerajaan di Indonesia ini yang merdeka. Masing-masing tuh langsung punya afiliasi ke Belanda, enggak bersatu. Tapi coba mereka langsung menjadi bagian pemerintahan Belanda. Wow. Iya. Si kerajaan yang di dalam Indonesia yang 77 ini. Okay. Tetapi luar biasa mereka bersatu. Bersepakat mari membangun negara Indonesia merdeka. Wow. Dan sukunya lebih dari 1.300. Mungkin saya kaget juga ketika suku ada 1.300. Ya sih apa saja sih. Paling saya suruh ngafal 10, 20 gitu bisa ya. 1.300 ternyata ada daftar dan tempatnya di kantor Kementerian Dalam Negeri itu. Gila banyak banget. Dulu 1.300. Bahasanya 726 bahasa daerah. Bersatu coba. Itu hebatnya kan. Nah, apakah Indonesia cocok menjadi demokrasi atau tidak? Ini menyatukan 78 kerajaan-kerajaan yang pada waktu merdeka sendiri, otonom lah istilahnya. Ya ketika kalau dulu ceritanya Pak Hatta itu sebenarnya kan substansi demokrasi itu sudah hidup di masyarakat Indonesia, yaitu sikap gotong royong, tolong menolong dan itu sebenarnya bibit demokrasi. Cuma yang baru ini kemudian dilembagakan dalam bentuk legislatif, eksekutif, pemilihan umum apa-apa gitu. Betul. Nah gini, ketika Indonesia akan merdeka itu perdebatannya seru loh. Ada orang, para pendiri negara yang dibentuk itu, namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, itu ada yang mengusulkan, ayo kita mau memilih demokrasi atau kerajaan. Itu tertulis dalam sejarah. Wow. Iya. Kalau dalam ilmu politik demokrasi atau monarki. Tapi pada waktu itu perdebatannya kita ini membentuk negara republik atau kerajaan. Istilahnya kerajaan. Nah pada waktu itu ada yang usul kita kerajaan saja gitu. Sampai di voting betul. Tapi Bung Karno, Bung Hatta dan Yamin dan lain-lain tuh kita kata ini zaman modern, enggak model lagi kerajaan. Kedepannya tuh kita harus demokrasi. Akhirnya di voting. Tahu enggak, 62 orang anggota pendiri negara itu 55 orang menyatakan pilih demokrasi. Lalu ada yang wakil-wakil dari kerajaan tuh 6 orang ngutus usul kerajaan aja. Wow. Lalu 1 orang bilang abstain lah, mana yang baik silahkan. Akhirnya diputuskan menjadi demokrasi. Dan ternyata bapak-bapak kita hebat karena sudah menguasai konsep-konsep barat. Ketika itu kekuasaan kehakiman itu apa, legislatif itu apa, yudikatif itu apa. Bayangkan tahun 45 tuh sudah menulis kayak gitu di Undang-Undang Dasar. Hebat kan? Betul. Pada waktu itu. Hebat banget. Jadi kalau bicara cocok, menurut saya sudah cocok. Tinggal aktualisasinya, tinggal sikap mental kita sekarang. Ya. Seumpama ada yang merasa belum cocok itu harus direkayasa secara struktural oleh negara. Secara konstitusi, secara kebijakan agar mereka merasa cocok, tidak boleh menolak lagi paham demokrasi ini. Pak Mahfud ngerasa sistem kepemerintahan kita udah yang paling ideal? Menurut saya iya, sistem presidensial sudah cocok dengan negara yang begini besar ya. 17
17.508 pulau kan kita Betul. punya. Betul. Ini hebatnya tuh Indonesia. 17.508 pulau bisa kita satukan. Dan dari 17.508 pulau itu 16.100 tuh sudah tercatat di PBB. Ini Indonesia. Nah, bisa diambil oleh siapa? Indonesia. Yang sisanya yang 400 sekian itu itu sudah tercatat di PBB tetapi belum ada namanya. Ini pulau apa namanya? Tapi koordinatnya udah dicatat. Ini milik Indonesia nih, jangan diambil nih, gitu kan. Bayangkan bisa bersatu ya pakai sistem presidensial itu. Gitu. Kalau enggak kerajaan-kerajaan malah pecah-pecah lagi. Iya kan? Jawa Timur aja nanti jadi kerajaan apa gitu, pulaunya berapa. Karena saya jujur kayak udah mulai lose hope sama demokrasi sih Pak. Karena dengan korupsi-korupsinya, dengan nggak ada, Bapak sendiri kan salah satu mengajarkan di kuliah tentang integritas. Menurut saya nilai-nilai integritas ini udah susah banget gitu diajarkan karena kalau misalnya semua orang ngelakuin ya sah-sah aja kita ngelakuin. Kita semua ngerasa kita orang baik gitu. Parkir sembarangan, stop mobil sembarangan, buang sampah sembarangan atau apapun sembarangan gitu, dan sampai nanti kita dimarahin baru kita nggak lakuin lagi. Tapi selama itu nggak dimarahin ya kita lakuin aja terus, toh yang lain juga ngelakuin anyway. Nah jadi kayak dengan mental seperti itu apalagi agak susah kan memang dulu kan Bung Hatta, Bung Karno mengatakan kalau merdeka mendirikan negara itu mungkin berat, tetapi lebih berat mengatur bangsa sendiri nanti, kan gitu. Betul. Kan? Karena ketidakdisiplinan, kecenderungan korupsi, kecenderungan berkhianat, banyak loh. Mau buat undang-undang misalnya, itu kadang-kala pesanan dari luar negeri. Iya. Cina atau Amerika, Pak? Bukan, organisasi internasional. Cina itu ke perorangan. Itu yang disuap perorangan. Kalau misalnya orang buat undang-undang kesehatan, yang dulu pernah saya protes ketika saya jadi anggota DPR, gimana sih? Kok sekarang ini modal untuk mendirikan rumah sakit, masuknya dokter ke sini, kok seperti hanya bisa dimanfaatkan oleh orang luar, kita sendiri di luar nggak laku. Kemudian kita mendirikan rumah sakit sendiri dipersusah, kalau orang luar mendirikan mudah. Ini ketika ditanya kok bisa begitu ya aturannya? Lah itu peraturan WTO. Iya kan? Ya. Sudah disepakati, kita terikat katanya. Kalau misalnya begini, harus perdagangan bersifat terbuka, ya kan? Indonesia buka semua, orang luar masuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam masuk semua, pekerja masuk, buah-buah masuk. Ketika ditanya, itu petani-petani kita kok nggak dilindungi, kenapa? Ini kan tugas negara. Betul. Mereka ini, para pejabat ini bilang, nah ini keputusan WTO. Tahun 1984 kita belum laksanakan, sekarang laksanakan. Tapi coba Anda sekarang ke Malaysia, mau buka pom bensin, Pertamina gitu. Ya. Anda lihat di sini ada yang Petronas kan banyak kan di Indonesia. Betul. Karena Indonesia itu ikut WTO. Orang luar nggak boleh dihalangi masuk. Asal mau bersaing biaran. Tapi kalau Anda mau ke Malaysia mau buka mau buka pom bensin, itu syaratnya harus menyediakan modal sekian yang nanti menghasilkan uang sekian, eksplorasinya sekian. Nah, kalau di kita gratis atas nama WTO. Sana ketika ditanya, lo Malaysia pernah ikut WTO? Ikut. Karena di WTO itu kan ada, ini asasnya ada 9. Misalnya di antara asas itu satu asas perlindungan kepentingan bangsa. Ya. Yang kedua asas keterbukaan. Nah, Indonesia ini pakai yang keterbukaan. Kita ikut keterbukaan. Malaysia enggak, saya melindungi bangsa saya. Gitu kan. Nah, yang di sini itu dijual. Lobby-lobby antar pembuat undang-undang, antar pejabat. Mau diubah nggak bisa, nanti dilobi lagi. Nah di situ terkadang pikiran Anda benar, kita nih perlu tangan kuat untuk mengatasi ini. Tapi bagi saya tangan kuat itu bukan karena diktator, bukan karena dinasti. Tangan kuat itu muncul dari sebuah kepemimpinan yang demokratis. Itu yang harus dimunculkan. Gimana bisa tangan kuat tapi demokratis? Tangan kuat muncul dari kepemimpinan yang demokratis. Amerika kan bisa. Iya kan? Demokratis kan prosesnya. Gitu. Tapi dia perlindungan kepentingan sendiri bisa.
negaranya. Siapa coba yang mau menjajah Amerika secara diam-diam dengan pembuatan kebijakan-kebijakan yang gelap? Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Betul. Sama Anda. Misalnya ada undang-undang di sini untuk mendirikan bank di Indonesia modal asing boleh masuk 10%, 1%. 95% boleh dari asing, 1% saja yang harus ada Indonesia. Ini tinggal beli nama Mas Daniel aja, ini orang Indonesia nih kasih uang, kamu pegang saham 1%. Yang menguasai orang asing. Banyak bank sekarang berusaha begitu. Betul. Mana nasionalismenya? Nah kalau ditanya apa? Wah ini WTO. Hubungan internasional kita harus terbuka, barang dan jasa harus lalu lintasnya lancar. Nah kita mau ke luar nggak bisa orang luar masuk ke kita. Betul. Ini kan kita yang bodoh, nggak punya nasionalisme menurut saya, nggak punya nasionalisme. Dan itu kadang-kala kedaulatan kita yang digadaikan. Dan ini yang sekarang di tengah raya ada beberapa kejadian seperti itu di mana oknum-oknum itu menjual ke pihak asing. Ya. Nah ini negara nih. Negara kita yang kaya raya itu 17.508 pulau ini dah yang harus kita sayangi, jaga. Mas Daniel, kita bisa kaya semua kalau ini diolah dengan benar nih. Iya. Negara-negara kecil kayak Singapura aja orang bisa kaya, Kuwait bisa kaya gitu ya, yang tidak punya apa-apa, Jepang gitu. Masa kita nggak bisa? Kita semuanya punya. Dulu Presiden Cina itu pernah bertanya ke Presiden Indonesia ketika Bu Megawati jadi presiden. Mau kerjasama kan ke sana. Ditanya, Presiden Indonesia, Bu Mega, kamu mau kerjasama dengan Indonesia, kamu punya apa yang bisa kamu andalkan? Kata Bu Mega, kamu butuh apa? Kami punya semua di Indonesia, kamu tinggal butuh apa? Nah begitu itu penting. Ya. Lalu bukan merendah-rendahkan diri gitu, lalu seakan-akan kita ya punya tapi tidak punya modal macam-macam. Ya tawar-menawar dulu dong, pakai apa kesederajatan di dalam berunding itu sama-sama presiden, sama-sama negara berdaulat kan harusnya begitu. Ini kadang-kala yang bicara di bawah. Lalu jual antar bawah, lalu masuk ke atas, yang di atas nganggo-nganggo aja nggak ngerti. Betul. Padahal kedaulatan kita udah dijual oleh oknum-oknum yang kayak gitu. Ya. Terlalu keras saya. Bagus banget. Enggak, saya ngerasa kayak ini saya sama-sama frustasi juga sama Pak Mahfud. Tapi kayak solusinya apa gitu. Nggak boleh frustasi. Majukan rakyat, demokrasi terus. Gini, kalau Anda sepertinya nggak punya solusi, gini, kita harus optimis. Tadi ada dalam keadaan tertentu, Tuhan, alam itu memberi jalan. Tetapi kalau kita tidak mau melihatnya itu dari sudut frustasi, tapi sudut optimis, kita refleksi ke belakang aja. Sebelum kita merdeka dulu punya apa? Nggak punya apa-apa toh. Orang sekolah, orang pintar seperti Anda, nggak ada waktu itu. Orang yang seperti kita nggak ada. Tapi karena kita punya negara yang bagus nih, wah sekarang profesornya sekian ribu, doktornya sekian, universitasnya sekian, pabriknya sekian, gedungnya sekian, bisa milih presiden sendiri. Angka partisipasi pendidikan tinggi sekarang tuh sudah 39,7%. Ya, angka partisipasi pendidikan untuk anak lulus SMA bisa masuk ke perguruan tinggi. Zaman Indonesia belum merdeka berapa? 1% aja nggak ada. Betul. Iya kan? Betul. Sekarang merdeka sekian tahun ini sudah 39. Nanti secara alamiah saja, tidak usah, pokoknya kita jujur lah, secara alamiah saja, tidak usah terlalu berjibaku mati-matian. Sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada sekarang ini sampai tahun 2045 sudah bisa mengantar angka partisipasi pendidikan tinggi itu 72%. Wow. 2045. Sisanya berapa? Yang 38% atau 36% kalau itu 74. Sisanya kemana? Sisanya bukan tidak bisa sekolah, tetapi dia langsung terserap di lapangan kerja. Wow. Iya kan? Ini kalau kita benar ngelola ini dari sekarang. Ngelola negara ini dari sekarang, bukan hanya slogan-slogan aja, tahun sekian. Ini harus jelas nih cara. Terutama kalau saya orang hukum, ini hanya bisa berjalan baik kalau hukumnya ditegakkan dengan benar. Karena semua rencana itu sudah dinegarakan sekarang. Sudah dinegarakan. Tapi dengan pemerintahan yang sekarang, Pak Mahfud optimis? Saya tidak optimis, tapi berharap bisa.
berharap bisa sadar semua bahwa ini momentum. Dan berharap untuk bisa itu, ya Pak Prabowo harus menjadi presiden yang benar-benar presiden. Sesuai dengan yang dijanjikan, sesuai dengan yang dikampanyekan. Itu saja. Kalau Pak Prabowo bisa melakukan itu, kita bisa maju lebih cepat lah. Karena Pak Prabowo dulu pernah bicara pesimis seperti Anda itu. Tapi itu tahun 2018 begini Pak Prabowo. Ini masih Anda ambil aja jejak digitalnya. Pak Prabowo bilang gini, kalau Indonesia seperti sekarang ini, hukumnya tidak adil, pemerintahnya sewenang-wenang, korupsi banyak, Indonesia tahun 2030 pasti bubar. Wow. Masih ada jejak digitalnya. Wow. Di mana Pak Prabowo? Bagaimana teorinya? Ini Indonesia itu 2045 itu sudah Indonesia emas, masuk 4 negara terkuat di dunia. Kok Anda bilang 2030 bubar? Nah Pak Prabowo waktu itu bilang, ini ada di buku. Buku berjudul Ghost Fleet, Barisan Hantu. Itu cerita novel tentang perang, tentang artificial intelligence. Di dalam peperangan antar dunia sudah pakai itu. Nah, di situ di buku itu sudah tahun tersebut terjadi perang besar, di mana Indonesia sudah tidak ada dan sebagainya. Ada di buku itu memang. Tapi itu kan novel. Cerita dari seorang, jadi kenyataan. Cerita dari seorang bernama P.W. Singer. Ada bukunya, banyak bukunya. Nah, Pak Prabowo kan diserang waktu itu 2018. Saya yang bela waktu itu. Ketika Pak Prabowo benar saya bilang, jangankan 2030, sebelum 2030 kalau hukum berantakan bisa saja Indonesia bubar. Nah, maksud saya apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo dulu itu. Nah sekarang waktunya Pak Prabowo nih masuk 20 Oktober. Hukum harus ditegakkan agar Indonesia tidak bubar. Menurut teorinya di tahun 2030. Teori ini bukan saya yang ikut. Pak Prabowo dulu yang ikut teori ini. Saya tidak ikut, tapi saya membenarkan dia. Ketika Indonesia akan hancur kalau hukum, keadilan tidak ditegakkan, kemiskinan dibiarkan, ke korupsi dibiarkan merajalela. Itu. Korupsinya sendiri kan sebenarnya dari partai politik juga, Pak. Dan maksudnya tadi ketika Bapak bilang, saya nggak mau kasih tahu partai politik yang mana gitu, tapi maksudnya, dan apalagi sekarang banyak banget partai politik yang tersandera juga gitu kan. Jadi maksudnya sekarang nih kalau yang saya ngelihat, apalagi ada istilah partai politik yang tersandera gitu, itu saya ngeliat, wow, 2030 mudah-mudahan Indonesia masih tetap ada. Selamat. Ya kan? Saya jujur ini saya punya clothing line Damn I Love Indonesia. Ini dia kenapa kita punya dialog seperti ini, karena saya benar-benar pengen, saya cinta Indonesia, tapi nggak setiap hari saya cinta sama pemerintahan Indonesia gitu. But I choose to love Indonesia karena ya saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, saya berhutang banyak banget untuk dengan negara kita ini gitu. Tapi kayak deg-degan sih, deg-degan dengan partai politik yang tersandera ini gitu. Jadi tapi Anda harus mengajak generasi-generasi segenerasi Anda di bawah Anda ini dibangun kepada kesadaran baru. Kesadaran baru bahwa begini loh. Di luar soal kelicikan-kelicikan tadi, kalau negara ini tidak diurus dengan benar, nanti nasionalisme anak bangsa ini luntur. Iya kan? Gini loh. Indonesia ini kaya, tapi kok mau berusaha di negeri sendiri susah. Yes, iya kan? So good. Iya kan? Sehingga orang Indonesia kalau di luar minta izin langsung keluar izinnya, kamu perlu apa dikasih, pokoknya bekerja. Lah orang Indonesia kerja di negerinya sendiri, tidak dilayani dengan baik. Nah kalau begitu, untuk apa saya cinta Indonesia? Kan gitu kan? Nasionalisme kita luntur, dan itu yang menurut saya jiwa yang mengatakan Indonesia ini bisa bubar. Kalau rakyatnya sendiri tidak dilayani dengan baik, dikorupsi oleh pemerintahnya, dikorupsi oleh partai politiknya, bisa bubar masa depan Indonesia. Kan gitu. Dan itu pada akhirnya orang tidak akan nangis, gitu. Kalau sekarang Mas Daniel dan kawan-kawan kalau dengar misalnya hari ini Indonesia bubar pasti nangis. Kalau besok terjadi hal ketidakadilan terus-menerus bubar, ya udah biarin aja, misalnya tidak dapat apa-apa gitu. Anda bayangkan tidak sekarang pernah menangisi runtuhnya kerajaan Majapahit? Enggak kan sekarang? Pada waktu itu orang nangis semua. Wow. Nangis semua demi Majapahit, demi Mataram gitu, kerajaan-kerajaan itu. Tapi begitu pemerintahnya tidak adil, ya udah. Sama kan? Sama. Indonesia kan menghadapi begitu di persaingan global. Kayak
anak-anak sekarang tuh saya lihat misalnya pakai yang startup itu. Ya. Itu kan orang, wah Pak, cari di Indonesia susah gitu. Ya. Oke, Singapura aja, Kuwait aja minta izin tapi berlaku internasional izinnya. Gitu-gitu. Betul. Bisa kan? Nah, Indonesia sekarang ini orang mau kerja aja kadang kala diperas. Ya. Sudah lulus dibilang nggak lulus gitu. Kurang syarat ini. Syaratnya menyusul sesudah lulus. Bukan jadi prasyarat gitu. Nah, ini negara kita. Betul. Betul. Oke. Sekarang nih kalau dari Pak Mahfud sendiri ya, ngerasa dengan adanya Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan, dan tadi Pak Mahfud juga udah bilang gitu, ingat apa yang Pak Prabowo bilang di tahun 2018 gitu ya. Kira-kira apa yang mungkin mau disampaikan juga ke Prabowo dan Gibran kali ini? Begini, apapun latar belakangnya, bagaimanapun caranya, Pak Prabowo itu sudah secara sah terpilih menjadi presiden. Ya kan? Sudah sah. Orang boleh menganalisis itu curang atau apa, itu sudah tidak ada gunanya analisis seperti itu. Sekarang dia udah jadi dan hukum sudah menyatakan, konstitusi mengatakan dia menang. Ya sudah, kita dukung, dan yang ingin saya sampaikan ya jadilah Presiden Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, yaitu untuk mensejahterakan Indonesia, menegakkan hukum, membangun pemerintahan yang baik, itu saja gitu. Tidak terlibat dalam kolusi-kolusi yang sering dibungkus dengan pidato-pidato yang tidak ada maknanya. Kadang kalau ini begini padahal enggak gitu. Nah itu kan enggak bagus. Dan Pak Prabowo, saya selalu mengatakan Pak Prabowo punya modal untuk itu. Karena dia meskipun banyak di antara kita mempersoalkan kok bisa TNI jadi presiden, dia kan sudah pensiun. Tapi dia punya modal di situ karena dia TNI. TNI itu punya sumpah prajurit yang disebut Sata Marga. Dan biasanya yang paling utama bagi dia biasanya merah putih. Kedaulatan negara, kewibawaan negara, dan seterusnya, lalu kemakmuran dan seterusnya, dan kejujuran para prajurit mengawal ini. Nah saya kira itu bisa dijadikan modal oleh Pak Prabowo. Karena dia paham betul kalau soal-soal itu. Kalau Pak Prabowo itu kan pinter ya. Pinter, dia bacaannya banyak, mengerti gitu. Dan saya kira dia tahu untuk, ya tahu kalau mau curang juga tahu karena bacaannya banyak tentang kecurangan. Tapi kalau mau jujur juga tahu karena dia bacaannya juga banyak tentang bagaimana negara-negara itu yang berhasil di dalam kejujuran, kan gitu. Untuk wakil presidennya Pak Gibran, kira-kira Pak Mahfud pengen? Iya, bekerja aja sebaik-baiknya sebagai pembantu presiden lah, semaksimal mungkin. Saya enggak tahu mengukur karena saya belum tahu ya. Kalau Pak Prabowo ukurannya kan udah jelas ya. Ukurannya sudah jelas. Kalau Gibran ini kan baru, saya tidak tahu dia harus dititipi apa. Nanti kita lihat aja. Ya titipan kita, bekerjalah sebisa yang Anda kerjakan sebagai wakil presiden, kan gitu aja. Dan tapi standarnya sama, ikuti konstitusi, jangan korupsi, jangan main-mainkan hukum, itu aja. Menurut saya, bagi ilmu saya itu cukup untuk mengajukan Indonesia itu. Soal ilmu ekonomi, ilmu teknologi, bangun ini, itu kan nanti bisa sendiri, udah banyak rakyat yang bisa gitu, dikawal dengan hukum, dengan kejujuran pemerintahan, keadilan pemerintahan, itu aja. Deg-degan juga ya saya ngobrol sama Pak Mahfud ya, selalu kayak gini ya, kayak ada sedikit yang tajam-tajam gitu, yang bikin kita yang Udah ada yang nawarin Bapak jadi menteri belum nih Pak di kabinet Prabowo Gibran? Oh enggak, ini gini. Ada orang bicara gitu, Pak Mahfud tuh mau jadi menteri lagi, enggak gini. Saya punya standar etik. Standar etik saya itu begini. Politik itu adalah persaingan untuk menduduki kekuasaan. Oleh sebab itu orang yang harus menduduki kekuasaan itu, atau yang lebih berhak menduduki kekuasaan, adalah orang yang berkeringat untuk kemenangan. Ya kan? Nah ini orang yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan udah banyak. Nah silahkan saja diatur. Kan kita bisa berjuang dari banyak tempat. Gitu. Yang penting bagi saya, Pak Prabowo tuh menjadi presiden dan benar-benar presiden gitu. Kalau kabinet silakanlah bagi kepada yang menang-menang aja. Kan mereka udah mati-matian juga kan, dan pinter-pinter juga, iya kan? Iya mereka dong, yang harus mendapat perhatian gitu. Tentu
Kalau situasi politik, konfigurasi berubah, terjadi sesuatu, mungkin lain lagi pertimbangannya. Tapi kalau politik normal-normal saja seharusnya ya teman yang menang. Jangan sampai kalau orang sudah berjuang, kalau sudah menang ditendang, ngambil musuh, itu kan tidak etis. Ya. Standar etik saya seperti itu. Ya, dan mereka sendiri juga harus balik modal juga lah Pak. Iya. Itu balik modal lagi koruptif. Kalau kata balik modal itu kata koruptif. Thank you banget Pak Mahfud. Terima kasih banyak. Saya belajar banyak banget hari ini dan saya justru gara-gara ngobrol sama Pak Mahfud, saya justru nggak tahu kenapa jadi ada harapan lagi sama Indonesia. Iya. Kita berjuang sama-sama. Kita berharap banget juga rakyat menemukan harapan tersebut dari obrolan kita ini. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini nih yang mungkin daripada banyak pesimis dan ketakutan dari banyak orang gitu, justru kita pengennya fokus supaya rakyat tuh bisa terus berharap pada Indonesia generasi emas 2045. Ya. Gitu. Mungkin ada sebuah kata-kata atau kalimat-kalimat yang mungkin bisa memberikan harapan yang lebih lagi untuk orang Indonesia dari Pak Mahfud sendiri. Iya, yang sering saya katakan, Indonesia ini kaya raya, makmur, jangan rebutan dengan serakah. Kalau Anda berlaku sportif, bekerja sama, saling membagi, maka semuanya akan kebagian. Kebagian berkah Indonesia yang sangat besar itu. Amin. Oleh sebab itu, kalimat terakhirnya itu ya jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Come on. Yes. Terima kasih banyak Pak Mahfud. Welcome. Ya, demikian perbincangan saya dengan Daniel Mananta. Ambil manfaatnya kalau Anda bisa menggalinya. Oke, selesai.